أحدى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. A'adzana Allah wa iyyakum minan nar. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang dikaruniakannya kepada kita semua. Nikmat yang tidak terhingga banyaknya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Namun seorang mukmin dari sekian banyak nikmat tersebut, hendaknya yang senantiasa dia untuk terus-menerus mengingatnya. Karena tentunya untuk mengingat-ingat semua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kita tidak mampu. Dan jangan sampai luput dari ingatan kita dari sekian banyak nikmat tersebut, nikmat-nikmat yang teragung. Untuk terus-menerus kita saling mengingatkan agar betul-betul kita menjaga nikmat tersebut. Karena nikmat akhwani fillah kalau tidak dijaga dan tidak disyukuri maka rentan untuk hilang. Wa in kunta fi ni'matin far'aha fa innal ma'asi tuzilun ni'am. Jika engkau berada pada satu kenikmatan-kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, maka jagalah, karena sesungguhnya kemaksiatan-kemaksiatan itu menghilangkan nikmat-nikmat yang ada. Dan nikmat teragung yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ikhwani fillah, nikmatul Islam, yang dengannya seorang hamba keluar dari kekekalan di dalam neraka dan mendapatkan peluang untuk bisa masuk surga. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Kemudian nikmat hidayah di atas keislaman ini untuk bisa berjalan di atas sunnah yang dengannya seorang selamat dari kelompok-kelompok yang menyimpang, yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah kulluha finnar illa wahidah.
umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan dan semuanya di neraka kecuali satu saja. Satu yang Allah Subhanahu wa taala kecualikan selamat dari berbagai macam penyimpangan, selamat dari neraka Allah Subhanahu wa taala, mereka lah Ahlus Sunnah. Mereka lah orang-orang yang meniti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meniti jejak para sahabat-sahabat beliau dan para tabi'in serta atba'ut tabi'in. Dengan pemahaman ketika generasi ini mereka memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seorang mendapatkan hidayah untuk berjalan di atas jalan tersebut, akhwani fillah, maka hendaknya betul-betul disyukuri, dijaga. Jangan sampai dia terpalingkan dari jalan yang hak di zaman yang begitu banyak fitnah, baik syubhat maupun syahwat. Kemudian ditambah lagi akhwan, nikmat untuk seorang hamba bisa terus-menerus berada di majalisul ilm untuk berkesinambungan dalam menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, mempelajarinya. Dan ini nikmat di atas nikmat, di mana tidak semua orang yang mengenal sunnah, tidak semua orang yang berjalan di atas dakwah salafiyah bisa berkesinambungan dalam mempelajari agama Allah. Maka syukuri kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini dan jaga. Dan tentunya bentuk kesyukuran tidak cukup dengan kita mengucapkan di lisan-lisan kita saja, tapi butuh untuk kita mewujudkan dengan amalan-amalan kita. Bersyukur atas nikmat bisa berada di majalisul ilm ya, dengan bersemangat, dengan berusaha memahami ilmu yang dipelajari, mengamalkan dan berusaha untuk menyampaikan. Dengan itu ilmu akan kokoh tertancap, ikhwan. Sebagaimana telah kita lewati tingkatan-tingkatan dalam mempelajari agama ini yang disampaikan oleh Imam Abdullah bin Mubarak radhiyallahu rahimahullahu taala. Siapa yang masih ingat 6 tahapan dalam menuntut ilmu indak ya Hudzaifah? Had athar secara lengkap. Baik, barakallahu fikum. Awalul ilmi an-niyah, ثم الاستماع ثم الفهم ثم الحفظ ثم العمل ثم النشر. Ini 6. Awal ilmu adalah niatan dulu yang benar. Kalau niatnya sudah benar, akhwani fillah, biidznillah, dia sudah punya modal pokok untuk bisa berhasil dalam belajar, untuk bisa belajar dalam menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau niatannya sudah salah, dia menuntut ilmu bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan membuahkan hasil yang diinginkan. Dan hal-hal yang akan memalingkan dari keikhlasan niat sangat banyak. Baik. Ya, terkadang manusia tidak sadar, sebagiannya seakan-akan sebagai bentuk pemuliaan, tapi padahal itu salah satu godaan dari syaitan untuk memalingkan niat dari keikhlasan. Contohnya banyaknya tawaran, misalnya tawaran mencari imam untuk suatu masjid dengan gaji sekian-sekian. Kemarin ada yang minta jadikan gaji 10 juta dapat rumah dinas. Syaratnya hafid, saya bisa baca kitab. Kalau seorang terkira, wah semangat ini, tapi hanya untuk itu, luput kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan bagi mereka-mereka yang
berhias dengan ilmu. Kenapa? Karena niatannya duniawi. Sebagian manusia, Masya Allah, ini pemuliaan terhadap hafidul Quran, padahal tidak terasa itu sebenarnya menghinakan mereka. Untuk seorang menghafal Al-Quran demi dunia, tidak ada bandingannya akhwan, berjuta-juta dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah janjikan bagi para penghafal Al-Quran. Sehari saja kalau ikhlas satu ayat, berapa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Khairun min naqah. Seorang ba'da subuh membaca satu ayat dari Al-Quran, khairun min naqah. Dua ayat, khairun min naqatain. Berapa ayat sudah? Berapa puluh onta yang kalian kumpulkan kalau kalian ikhlas. Kemudian kok hanya untuk 10 juta? Tidak ada bandingannya. 10 juta sebulan. Ini salah satu contoh. Keikhlasan sangat penting ikhwan fillah dalam menuntut ilmu. Kemudian al-istima', butuh mendengar. Dengarkan yang baik. Pasang telinga, karena telinga ini salah satu sumber masuknya ilmu. Alat pokok untuk seorang bisa mendapatkan ilmu. Ini juga penting ikhwan. Para salaf rahimahumullahu ta'ala menyebutkan al-istima' bukan ar-ru'yah. Karena memang wasilah tersampaikannya ilmu yang paling pokok ikhwan fillah, yaitu dengan mendengar walaupun tidak melihat. Oleh karena itulah sebagaimana para salaf dulu mencukupkan dengan itu dalam bimbingan mereka, yang penting mendengar. Tidak harus kemudian melihat. Maka jangan repot-repot untuk mengada-adakan perkara-perkara agar manusia bisa melihat dengan kamera video maupun yang lain. Oleh karena itulah Syalbani rahimahullah ta'ala tegaskan, yang kalian butuhkan untuk bisa mengambil faedah adalah suaraku, bukan gambarku. Yang dibutuhkan suara. Ini kalau mau jujur. Kalau mau jujur seorang dalam dakwahnya, untuk mencukupkan dengan apa yang para salaf telah mencukupkan diri dengannya. Adapun melanggar larangan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan dalih itu lebih kuat, lebih mengena, lebih mudah tersebar ketika memakai video atau memakai televisi yang di situ ada surah Dzawatil Arwah. Maka ini adalah talbis iblis yang akan mengantarkan seseorang pada berbagai macam keburukan. Al-istima' yang kedua. Yang ketiga al-fahm, pahami. Setelah dengar, pahami. Bukan dengar kemudian dibiarkan lepas. Dengar, pahami. Kemudian setelah paham, dihafal. Tsummal hifdz. Ini 4 tahapan pokok untuk seorang bisa mendapatkan ilmu. Kemudian untuk mengokohkan ilmu yang dia dapat, tsummal amal. Diamalkan, karena ilmu kalau tidak diamalkan tidak akan kokoh, akan hilang, bahkan bisa menjadi bumerang. Kemudian yang keenam, lebih mengokohkan lagi, tsumman nashr. Kemudian engkau sebarkan, engkau ajarkan. Dan mengajarkan ikhwan fillah suatu ilmu itu merupakan salah satu upaya untuk seorang mengokohkan ilmu pada dirinya dengan cara yang sangat cepat dan memiliki kekokohan yang berlipat-lipat. Seorang murajaah sendiri ikhwan, dia baca mungkin 10 kali, tidak sebanding dengan ketika dia mengajarkan 1 kali. Itu mujarrab. Maka siapa saja yang memiliki kemampuan untuk mengajar, memberikan faidah kepada saudaranya, jangan disia-siakan kesempatan.
Sebagaimana pula ketika seorang belajar, maka tekadkan dalam diri kita, aku paham, aku berusaha untuk hafal, kemudian aku nanti bisa ajarkan. Demikian. Kalau setiap belajar seperti itu, biidznillah akan tercapai keberhasilan. Karena kebanyakan para penuntut ilmu yang hadir di majalisul ilm, menghadiri majelis ilmu, ya penuntut ilmu, ya kan? Bukan sekedar apa? Bukan sekedar unjuk muka. Tidak. Jangan hanya sekedar meniatkan itu untuk setor muka di majalisul ilm. Tidak. Tapi datang memang betul-betul untuk menuntut ilmu. Sehingga pulang seorang mendapatkan faidah demi faidah yang dia kumpulkan. Baik, sesuai dengan kadar pemahaman, sesuai dengan kadar kemampuan masing-masing, karena tentunya yang tua berbeda dengan mereka-mereka yang masih muda dari sisi hasil. Tapi semuanya akhwanifillah hendaknya memikirkan 6 tahapan ini dia dalam belajar, sehingga dia bisa mengoreksi dari hari ke hari. Dia menghadiri majalisul ilm butuh untuk apa? Nanti mencapai tahapan nasyr. Bagaimana aku bisa mencapai nasyr? Bisa mengajarkan ilmu itu. Demikian. Saya mengajarkan ilmu kepada manusia. Bukan hanya sekedar bangga dengan dengan hadirnya dia di majalisul ilm, tapi ketika dihadapkan pada realita untuk menyampaikan faedah di hadapan manusia, tidak memiliki kemampuan. Pada zaman ini banyak ikhwan, mungkin seorang di dunia maya seakan-akan dikenal sebagai sebagai dai yang Masya Allah, karena saking banyaknya tulisan-tulisan yang disebar. Tapi ketika bertemu langsung untuk menyampaikan fawaid atau menyampaikan pelajaran, tidak mampu. Baik. Dan di antara ilmu yang hendaknya seorang muslim dan terkhusus seorang sunni salafi betul-betul kokoh padanya, ilmu tauhid. Dan ini merupakan pokok ilmu. Dan di hadapan kita ikhwanifillah, sebagaimana telah kita jadwalkan, setelah kita selesai dari membaca syarah Al-Qawaidul Arba', kita akan membaca syarah Al-Usulus Sittah, yang ini juga risalah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah ta'ala. Risalah singkat, tapi Allah subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan yang banyak padanya, ikhwan. Dan subhanallah, Allah berikan kepada imam ini keberkahan yang luar biasa. Dari sisi keberhasilan dakwah, di mana dia terjun di medan ikhwanifillah yang saat itu banyak sekali kesyirikan. Manusia sudah campur aduk dalam mempelajari dan atau pemahaman mereka tentang masalah syirik dan tauhid. Kemudian beliau dengan tegar menerangkan satu demi satu dari pokok-pokok agama ini, sehingga banyak manusia kembali kepada tauhidullah azza wa jalla, walaupun harus mengalami banyak rintangan dan tantangan, bahkan ancaman pembunuhan. Tapi hasilnya kita lihat, tersebarnya dakwah tauhid. Kemudian juga karangan-karangan beliau di sisi ahli sunnah, di sisi muwahhidin, hati-hati senantiasa condong untuk membacanya. Hampir setiap ulama dari ulama-ulama ahli sunnah, mereka mengajarkan kitab-kitab ini tidak sekali dua kali, bahkan berulang-ulang, karena fawaid yang ada padanya dan karena kebutuhan manusia kepadanya.
Naam. Dan syarah yang akan kita baca, syarah yang disusun oleh Syekhuna Turki Abi Abdul Aziz Ibn Musfir Al-Abdini hafizahullah ta'ala, salah seorang pengajar pokok dalam bidang ilmu mustalah dulu di Darul Hadith Dammaj ketika kami masih di sana. Naam. Dan memiliki karangan yang bagus serta tahqiq yang bagus dalam bidang mustalahul hadis, baik itu syarah Baiquniyah maupun ikhtisar ulumul hadis, kemudian nukhbah. Juga di antara syarah beliau dalam pembahasan tauhid dalam syarah al-usulus sittah ini, juga syarah al-qawaidul arba'. Taib, insyaallah kita baca syarah tersebut. Adapun mengenai biografi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala telah kita pelajari pada pembahasan kitab sebelumnya. Siapa nama beliau? Indak Ismail. Muhammad ibn Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi An-Najdi. Beliau lahir tahun berapa, Rifki? 1115. Kemudian wafat tahun berapa? 1206. Naam. Tapi di akhir bulan Syawal. Dan telah dikenal dengan semangat yang luar biasa serta ketajaman pemahaman semenjak dini. Bahkan sebelum mencapai umur 10 tahun sudah diketahui kecerdasannya. Nah, kecerdasan kemudian diiringi dengan apa? Semangat serta bimbingan dari orang tua, sehingga terkumpul padanya ikhwani fillah sebab-sebab ilmu. Dan itulah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, taufik dari Allah Subhanahu wa taala ketika Allah ingin memberikan kemuliaan kepada salah seorang dari hamba-hambanya, maka Allah akan mudahkan baginya jalan-jalan untuk menuju ke sana. Maka kita yang dibutuhkan adalah kejujuran, as-sidqu ma'allah, butuh kejujuran. Nah, kita harus jujur pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin betul-betul mendapatkan ilmu, ya jujur. Kemudian wujudkan dengan usaha keras kita. Naam, usaha keras kita. Ingin ilmu, tapi tidak diiringi dengan semangat dan niatan yang kuat, tidak akan mendapatkan apa-apa. Naam. Baik, kita baca muqaddimah. Qala Syekhuna Turki Al-Abdini hafizahullah ta'ala. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi, wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wa imamil mursalin, wa rahmatullahi wa rahmatan lil alamin, Muhammadin ibni Abdillah an-nabiy as-sadiqil amin, wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ahmaduhu ta'ala ala ma an'ama bihi alayya min ni'amin 'azimah, wa min hadhihi an-ni'am kitabatu hadha asy-syarh. Setelah memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau sebutkan di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, aku memuji Allah Subhanahu wa taala atas apa-apa yang Allah berikan kepadaku berupa nikmat dari nikmat-nikmat yang agung. Dan di antara nikmat yang agung tersebut adalah penulisan syarah ini. Karena taufik untuk seorang bisa menuliskan ilmu, kemudian disebarkan kepada manusia, ini merupakan nikmat. Wa ba'du falaqad ba'athallahu ta'ala rusulahu salawatullahi alaihim jami'a
ila khalqihi bida'watin wahidah. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengutus rasul-rasulnya salawatullahi alaihim jami'an kepada para makhluk dengan dakwah yang satu. Dengan dakwah yang satu. Naam. Usulul i'tiqadi fiha al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Nama atau usulil i'tiqad, dengan dakwah yang satu, dengan pokok-pokok akidah yang sama, yang padanya keimanan kepada Allah, kepada para malaikat, kitab-kitabnya, para rasul, dan keimanan kepada hari akhir. Wa syara'a lahum syara'i', dan Allah Subhanahu wa taala syariatkan bagi mereka syariat-syariat, asasuha yang merupakan asasnya, pondasinya, yaitu at-taharatu wal afafu fil akhlaq. Taharah ini pada semua syariat ada. Nah, walaupun tata cara taharahnya sendiri-sendiri. Naam. Kemudian menjaga kehormatan. Nah, menjaga kemuliaan-kemuliaan dalam akhlak. Wal istiqamatu wal qasdu fis suluk, demikian pula keistiqamahan serta al qasdu fis suluk, yaitu berusaha untuk adil dalam menjalani kehidupan di muka bumi ini, tidak berlebih-lebihan, tidak pula bermudah-mudahan. Al qasd, pertengahan. Wal adlu wal insaf fil muamalat, demikian pula adil dan insaf dalam bermuamalah. Wa nushu lil ummati fil wilayat, dan memberikan nasihat, itu mengupayakan kebaikan bagi umat ini dalam apa? Dalam kekuasaan serta kewenangan yang dia miliki. Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan walladzi awhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fihi. Allah Subhanahu wa taala syariatkan untuk kalian agama yang Allah Subhanahu wa taala wasiatkan dengannya Nuh, dan yang telah kami wahyukan kepadamu, yaitu engkau wahai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan apa-apa yang kami wasiatkan dengannya Ibrahim, Musa, dan Isa. An aqimud dina wa la tatafarraqu fi, untuk mereka semua menegakkan agama ini dan jangan bercerai-berai padanya. Ikhtara man syaa min khalqihi lihamli risalatihi wa tablighiha ila nas. Allah Subhanahu wa taala pilih siapa saja dari kalangan makhluknya untuk mengemban risalahnya dan untuk menyampaikannya kepada manusia. Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Allah memilih dari kalangan para malaikat utusan-utusan, juga memilih dari kalangan manusia utusan-utusan yang diperintahkan untuk menyampaikan risalah. Kemudian setelah itu wa ja'alal ulama'a min ba'dil anbiya warathatan lahum fi ilmihim wa risalatihimul khalidah. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan para ulama setelah para anbiya sebagai pewaris, sebagaimana nas dalam hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ulama warathatul anbiya. Fa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman walakin warathul ilm. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Ulama adalah pewaris para nabi. Kenapa? Karena para nabi tidak mewariskan dinar maupun dirham. Sama sekali tidak mewariskan dinar maupun dirham. Kenapa? Karena yang ditinggalkan oleh Nabi berupa harta benda itu semuanya sedekah. Jadi keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam
tidak mendapatkan warisan dinar maupun dirham. Ma tarakna sadaqah, kata beliau, yang kami tinggalkan berupa harta benda semuanya sedekah, untuk sedekah. Nah, satu-satunya yang beliau wariskan ya ilmu. Maka siapa saja mengambil bagian dari warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sungguh dia telah mengambil bagian yang sangat banyak. Maka mari ya ikhwani fillah, kita berusaha untuk mengambil bagian, mengumpulkan warisan yang sangat mulia ini, warisan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ilmu. Tapi untuk bisa mendapatkannya ya butuh usaha. Nah, para ulama pewaris para nabi dalam ilmu mereka dan risalah mereka yang senantiasa akan kekal sampai menjelang tegaknya hari kiamat. Sehingga seseorang ikhwanifillah yang menapaki jejak pewaris para nabi, sungguh dia menapaki jalan yang utama, berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka jadikan itu sebagai salah satu pendorong kita untuk betul-betul memahami agama ini dengan baik, sehingga masing-masing bisa menempatkan posisi mana yang pantas untuk dia tempati dalam apa? Dalam permasalahan dakwah. Karena dakwah ini butuh rijal, dakwah ini butuh orang-orang yang mengembannya. Dakwah ini butuh untuk kita memikirkan bagaimana bisa tersebar di kalangan manusia. Harus ada semangat ke situ. Dan sampai pikiran kita hanya berkutat pada seputar pikiran pribadi kita, urusan perut kita, urusan anak istri kita tok, hanya pada lingkup itu saja. Hendaknya lebih meluas bagaimana kita menyampaikan kebaikan pada manusia. Bagaimana bisa dakwah ini berkembang, bukan malah kita menjadi beban bagi dakwah ini. Tingkah laku kita membuat orang lari. Jangan sampai. Ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Sungguh Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah dengan sebabmu satu orang saja, itu lebih bagus bagimu daripada seekor unta merah. Dengan sebab kita, mungkin orang melihat perilaku si fulan bagus, akhirnya tertarik untuk ikut dalam dakwah yang hak ini. Nah, itu engkau menjadi sebab kebaikan. Menjadi sebab kebaikan, sehingga seorang mendapatkan hidayah dengannya. Maka penting untuk memikirkan sisi ini ya kawan. Qala min babi nashril ilmi ista'antu billahi fi kitabati syarhin muhtasarin ala kitabil imamil allamah Muhammad ibn Abdul Wahhab an-Najdi rahimahullah. Jadi syarhin mukhtasar, syarah yang mukhtasar, yang ringkas, dengan tujuan sebagai salah satu usaha menyebarkan ilmu. Aku memohon pertolongan kepada Allah dalam penulisan syarah yang ringkas ini, karena nasrul ilmi memang perkara yang sangat mulia. Ja'altuhu li ikhwanil muslimin jami'an tullaban wa awaman, yang aku peruntukkan bagi saudara-saudaraku kaum muslimin secara keseluruhan, baik tullab, para penuntut ilmu, maupun awamnya. Samaituhu Taisirul Wusul bi syarhi as-sittatil usul. Taisirul Wusul yaitu kemudahan untuk bisa mencapai tujuan, bi syarhi sittatil usul, dengan mensyarah 6 pokok utama yang dibawakan oleh Imam An-Najdi rahimahullah. As'alullah subhanahu an yataqabbalahu biqabulin hasan. Ku mohon kepada Allah Subhanahu wa taala
agar Allah Subhanahu wa taala menerimanya dengan penerimaan yang bagus sehingga diterima di kalangan manusia, wa ayaj'alahu khalisan liwajhil karim, dan agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan amalan ini ikhlas semata-mata mengharapkan wajahnya yang mulia. Ini menunjukkan keikhlasan anugerah dari Allah. Maka minta pada Allah untuk bisa ikhlas dalam niatan. Wa an yanfa'a bihi ibadahu salihin, dan agar Allah Subhanahu wa taala jadikan kitab ini bermanfaat bagi hamba-hambanya yang saleh. Mukadimah yang ringkas yang menggambarkan tentang pentingnya nasrul ilm dan juga tentang pentingnya seseorang ikhwan fillah memohon pada Allah Subhanahu wa taala ma'unah, pertolongan. Kemudian mengenai al-usul sittah ini telah dikatakan oleh Syekh Abdul Salam Barjas rahimahullahu taala dalam syarah beliau ikhwan fillah, beliau mengatakan hadzal matnu minal mutunil lati yanbaghil ihtimamu biha wa an yansha 'alaihi talabatul ilm min ahli sunnah. Nasihat dari beliau dalam syarahnya bisa ditambahkan, hadzal matnu minal mutun allati yanbaghil ihtimamu biha. Matan ini termasuk di antara matan-matan yang seyogianya diberikan perhatian, sehingga apa? Dipelajari, kemudian kalau mampu dihafal karena ringkas. Ihtimam, dipahami kemudian didakwahkan. Wa an yansha 'alaihi talabatul ilm min ahli sunnah, dan seyogianya untuk para penuntut ilmu dari kalangan ahli sunnah tumbuh di atasnya, sehingga jangan diremehkan risalah-risalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, walaupun sebagiannya telah berulang-ulang mempelajarinya, tapi yakin akhwan, setiap kita membuka pelajaran itu akan kita dapati faidah lain, faidah baru. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk pada inti syarah. Adapun mengenai basmalah telah berulang-ulang penjabarannya, maka di sini juga muallif tidak membahasnya secara panjang lebar. Karena juga telah disinggung di depan di syarah Al-Qawaidul Arba'. Para muallifin, para pengarang membawakan Bismillahirrahmanirrahim di awal kitabnya dengan beberapa sebab dan tujuan. Apa saja? Hendak Iqbal, kenapa dituliskan basmalah di awal kitab-kitab? Mengikuti Al-Quran, karena Al-Quran ayat yang pertama di dalam susunan mushaf yaitu Bismillahirrahmanirrahim, sehingga sebagai bentuk mengikuti kitab yang paling mulia ini, para penulis juga mengedepankan Bismillahirrahmanirrahim di awal kitab-kitab mereka. Yang kedua, Mujahid, mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sunnah fi'liyah beliau, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam menulis risalah beliau kepada para penguasa-penguasa, mendakwai mereka, dan diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang ketiga Aba Muhammad, untuk Aba Yusuf,
mengharapkan keberkahan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan disebutkannya nama Allah Subhanahu wa taala, berharap barokah. Di antara yang menunjukkan hal ini, ya kawan, yaitu hadis Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan dimasukkan oleh Syekh Muqbil rahimahullahu taala dalam As-Sahihul Musnad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man yaqul bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' thalatha marrat. La yadurruhu faj'atu bala'in hatta yusbih." Naam. Fa idza qalaha hina yumsi lam yadurruhu faj'atu bala'in hatta man qalaha hina, berarti apa? Yusbih. Kalau tadi bacanya di sore hari, kemudian kalau bacanya di pagi hari, maka lam yadurruhu faj'atu bala'in hatta yumsi. Tidak akan bermandarat baginya bala yang datang tiba-tiba sampai sore harinya, yaitu ketika membaca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Pahami makna ini. Bismillahilladzi la yadurruhu ma'asmihi syai'. Naam, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada sesuatu pun yang bisa bermandarat bersamaan dengan namanya, yaitu bersamaan dengan adanya nama Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu pun di langit dan di bumi, tidak ada yang mampu menimpakan kemadaratan. Di sini nafyu darar, peniadaan kemadaratan. Ketika di situ apa? Disebut nama Allah Subhanahu wa taala. Berarti ketika tercabut keburukan, maka akan terisi kebaikan. Naam. Dan itulah barokah, kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak hal kita diperintahkan untuk membaca basmalah padanya. Naam. Mengharapkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Taib, dan juga apa? Mengharapkan pertolongan, karena ba dalam bismillah ini lil isti'anah. Adapun Ar-Rahman dan Ar-Rahim jelas dua nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahman menunjukkan tentang apa? Sifat lazimah yang ada pada Allah Subhanahu wa taala berupa sifat rahmah, dan Ar-Rahim menunjukkan apa? Sifat yang muta'addi, bahwasanya Allah zat yang maha memberi rahmat kepada hamba-hambanya. Ini perbedaan yang dipilih oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala pada dua nama ini, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kedua-duanya menetapkan sifat rahmah, tapi untuk Ar-Rahman menunjukkan sifat yang lazimah bagi Allah, sedangkan Ar-Rahim menunjukkan bahwasanya rahmat Allah itu muta'addiyah. Naam, rahmat Allah tercurah pada hamba-hambanya yang Dia kehendaki. Tayyib. Qala hafizahullah ta'ala, awalan tasmiyatul kitab. Pertama kali kita membahas tentang penamaan kitab ini. Apa yang kita pelajari ini? Sammahu musannifuh rahimahullah ta'ala bi sittati usul. Pengarangnya menamakan dengan sittatu usul. Diambil dari apa? Dari awal paragraf yang beliau bawakan, min ajabil ujab wa akbaril ayatid dalati ala qudratil malikil ghallab sittatu usulin. Ini wa yusammihi ba'duhum al-usulu sittah, dan sebagian yang lain ikhwan dari para pensyarah maupun orang-orang yang menyalin kitab ini menamakan dengan al-usulus sittah, dan ini yang masyhur. Naam, al-usulus sittah wal amru sahl, dan perkaranya mudah karena maknanya sama. Intinya kitab ini membahas tentang 6 pokok utama dari pokok-pokok agama kita yang hendaknya seorang muslim betul-betul memahaminya dan beramal di atasnya.
Tsaniyan, yang kedua sekarang, makna hadhihi tasmiyah ijmalan. Makna judul ini secara global. As-sittah al-usul lafdun murakkab min juz'ain aw kalimatain huma kalimatus sittah wa kalimatul usul. Ya. As-sittah al-usul, 6 perkara yang merupakan pokok dalam agama ini. Merupakan suatu lafaz yang tersusun dari 2 bagian atau 2 kata. Yang keduanya yaitu kata sittah dan kata usul. Wa ma'nal ula wadih, makna kata yang pertama sittah itu jelas. Apa makna sittah? Indah Hudzaifah? 6, jelas. Wa amma tsaniyah, adapun kata yang kedua, wahiyal usul fajam'u aslin. Usul itu bentuk jamak dari aslun. Aslun jamaknya usulun. Wa huwa fil lughah al asas. Makna aslun dalam bahasa itu asas, pondasi. Jadi kita kena belajar 6 perkara yang merupakan pondasi dalam agama kita. Wa fil istilah, adapun dalam istilah usul itu maksudnya adalah yutlaqul aslu ala iddati ma'anin. Ya, kata al-asl digunakan pada beberapa makna. Minha al-qaidatul 'ammah. Taib, terkadang asal itu diinginkan makna kaidah yang umum. Kaidah-kaidah yang umum itu namanya aslun. Wa minha ad-dalil, terkadang juga diinginkan dengan kata asal bermakna ad-dalil. Naam. Al-aslu fi hadhil mas'alah qaulullah ta'ala. Berarti apa? Dalil dalam masalah ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Ini penggunaannya. Misalnya, qala wal maqsudu annaha sittatu usulin 'azimatin min muhimmatid din allati la budda lil muslimi min ma'rifatiha. Dan maksudnya dengan al-usulu sittah atau sittatu usul yaitu apa? 6 perkara yang merupakan pokok-pokok yang agung dari perkara-perkara penting di dalam agama ini yang mesti bagi seorang muslim untuk mengetahuinya. Jangan sampai seorang muslim jahil dari 6 perkara itu. Ini makna judul. Berarti kita akan mempelajari suatu risalah, ikhwan, yang berisi apa? 6 perkara yang merupakan perkara-perkara penting di dalam agama kita, yang tidak boleh kita jahil, tidak boleh kita bodoh pada permasalahan itu. Salisan, poin yang ketiga sebelum kita membaca matan, maudhu'ul kitab ijmalan. Sekarang kalau kita mau belajar kitab, ikhwan, biar kita punya gambaran dulu. Nah, kita yang mau pelajari dari awal sampai akhir butuh apa? Mengetahui pembahasan kitab itu secara global, sehingga semakin semangat untuk mempelajarinya. Dzakara Syaikhu al-Imamu fi hadhihi risalati sittata usul. Syekh al-Imam yaitu Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi menyebutkan dalam risalah ini 6 pokok utama. Nah, kok 6 saja? Kenapa kok 6? Kok dipilih 6? Tidak 5 atau tidak 7? Apakah memang cuma 6 itu saja? Kata pensyarah, wa hasruha fi sittatin min asalibit ta'lim liyatamakkana talibul ilmi min hifdhiha wa dhabtiha. Dan pembatasan dengan 6 perkara ini, ikhwan, disebutkan 6 saja, ini sebagai bentuk metode dalam pengajaran agar seorang penuntut ilmu mampu untuk menghafalnya dan betul-betul menguasainya. Makanya kitab-kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, karena beliau memang terjun di dakwah, bukan hanya sekedar kitab yang ditulis untuk meraih
gelar magister atau gelar doktor. Kalau kitab-kitab itu ditulis punya punya aturan harus sekian-sekian tebalnya ya. Sampai-sampai terkadang mukadimah saja panjang lebar. Makanya Syekh Muqbil rahimahullahu taala khonifillah sering mengkritisi sebagian mereka para pentahqiq yang mentahqiq demi mencapai gelar doktor atau magister. Nah, terkadang kitab yang ditahqiq tipis tapi mukadimahnya setengah kitab. Nah, di sini termasuk di antara metode dalam pengajaran karena orang mengajari intinya bagaimana yang diajari itu betul-betul bisa menghafal, betul-betul menguasai. Baik. Wa huwa min tariqati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ahadits katsirah. Dan ini merupakan metode Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang banyak. Kaqaulihi alaihi salatu wasalam thalathun. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam misalnya thalathun, beliau awali dengan thalath. Apa di antaranya misalnya? Yang ada kata thalath. Apa Ismail? Naam, ahsanta. Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman misalnya. Au arba'un misalnya. Yang ada kata arba'un apa? Arin. Arba'un fi ummati min amril jahiliyah. Misalnya, 4 perkara di dalam umatku ini termasuk dari perkara jahiliyah. Nah, ini penyebutan angka-angka itu ikhwan bukan kemudian ini angka sakral. Tapi untuk mempermudah agar mereka menghafalnya. Au nahwu dzalika atau yang semisal itu. Kullu hadza la yuqsadu minhul hasru. Semua ini tidak dimaksudkan adalah pembatasan bahwasanya hanya 3 itu saja atau hanya 4 itu saja. Atau dalam risalah ini secara khusus hanya 6 ini saja pokok-pokok dalam Islam, tidak. Tapi penyebutan 6 ini dipilih dari sekian pokok-pokok di dalam agama ini yang butuh betul-betul seorang muslim menguasainya dan sangat dibutuhkan oleh kita. Wa innama yuradu minhu dhabtul ilmi. Hanyalah diinginkan dengan pembatasan menjadi 6 seperti ini. Atau dalam misalnya salah satu usul. Nah, itu untuk dhabtul ilmi, untuk betul-betul bisa menguasai ilmu. Betul-betul mungkin. Tapi kalau sudah dipilihkan 6 masih belum mungkin, ini. Nah, berarti kita yang kurang usahanya. Baik, wa hadhihi sittatul usul hiya, dan 6 pokok ini yaitu al-awwal ikhlasuddin lillahi wa tauhiduh. Pokok yang pertama ini yang merupakan pokok dari semua pokok-pokok dalam agama kita, yaitu mengikhlaskan agama untuk Allah Subhanahu wa taala dan mentauhidkannya. Yang penjabaran nanti akan kita baca insyaallah. Yang kedua, al-amru bil ijtima' wan nahyu 'anit tafarruq. Yang kedua, perintah untuk ijtima', perintah untuk bersatu. Dan kalau kita perhatikan perkara ini ikhwani fillah, sekarang seruannya sangat banyak, mari bersatu. Nah, tapi banyak manusia keliru. Seruan untuk ijtima' itu seruan ijtima' di atas apa? Bersatu di atas apa? Wa nahyu 'anit tafarruq, dan larangan dari berpecah belah. Sekilas mungkin mudah, kawan, tapi ternyata dalam masalah ini banyak sekali manusia gagal paham padanya. Pemahaman terbalik. Orang-orang yang menyeru kepada persatuan dianggap menyeru pada perpecahan. Sehingga ahli sunnah salafiyun dianggap kalian membuat perpecahan. Tuduhan ini sangat banyak, kawan. Nah, ulama-ulama salafi mereka suka membuat perpecahan karena menjelaskan kebid'ahan, menjelaskan kesyirikan. Padahal itu adalah usaha untuk menyatukan umat di atas tauhid.
Yang ketiga, as-sam'u wa ta'ah li ulatil umur. Mendengar dan taat kepada ulatul umur, kepada pemerintah, kepada pemimpinnya. Ini juga pokok penting, tapi apa? Banyak manusia salah dalam memahaminya. Terlebih lagi dalam menerapkannya. Kalau sudah salah dalam pemahaman, ikhwan, maka dalam praktek dan penerapan juga akan salah. Sebagian lain lagi salah dalam niatan. Taat pada ulatul umur hanya untuk menjilat, hanya untuk mendapatkan maslahat. Maka butuh kita pelajari dengan baik pokok itu. Yang keempat, bayanul ilmi wal ulama. Penjelasan tentang ilmu dan ulama. Kok ini jadikan pokok? Iya, kenapa? Karena ternyata banyak manusia yang keliru. Ketika menempatkan ilmu yang butuh dicari itu ilmu apa? Dulu kita dicekok ya akhwani fillah. Sebanyak kecil. Dalil-dalil untuk apa? Belajar. Sampai-sampai karena tidak hafal yang sahih, tahunya apa? Menuntut ilmu, tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Utlubul ilma walau bisin. Menuntut ilmu apa di negeri Cina? Tayyib. Kalau yang dimaksud ilmu yang bermanfaat, ya ilmu yang didapat ya dunia saja. Nah, ini keliru dalam memahami ilmu yang seharusnya kita cari. Butuh tahu tentang ilmu itu yang dicari itu harusnya apa. Demikian pula ulama itu sebenarnya siapa. Tidak semua orang yang berbicara di hadapan manusia maupun yang naik ke mimbar-mimbar di masjid itu ulama. Siapa sebenarnya ulama? Ini butuh kita tahu. Ini pokok yang keempat. Kemudian pokok yang kelima, bayanullahi subhanahu li awliyaillah wa tafriquhu bainahum wa bainal mutasyabbihina bihim min a'da'illahil munafiqina wal fujjar. Penjelasan Allah Subhanahu wa taala tentang wali-wali Allah. Wali-wali Allah itu siapa? Dan perbedaan antara wali-wali Allah atau perbedaan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan antara wali-wali Allah dan orang-orang yang menyerupai wali-wali Allah padahal dia adalah musuh-musuh Allah dari kalangan munafikin dan orang-orang fajir. Ini juga sangat banyak manusia keliru ya kawan. Penetapan wali-wali Allah. Siapa sebenarnya wali-wali Allah? Masa ada wali Allah kawan, wali kemudian tidak sholat 40 hari hanya jaga tongkat di pinggir kali. Bukan wali. Kalau seandainya kisahnya benar ini kita yakin ini bukan wali namanya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW saja menganjurkan kita untuk betul-betul menjaga sholat. Jangan sampai telat. Ini malah demi menjaga tongkat sang guru, duduk di pinggir kali 40 hari tidak sholat. Sampai tumbuh rerumputan. Ini bukan wali. Harus tahu ya kawan, kriteria wali Allah itu apa. Kemudian apa yang dianggap wali tapi sebenarnya adalah jauh dari kewalian. Nanti pada tempatnya insyaallah akan kita bahas. Kemudian yang keenam, raddu syubhah allati wada'aha syaitan fi tarkil Qur'ani was sunnah. Membantah syubhat yang diletakkan oleh syaitan dalam apa? Dalam meninggalkan Al-Qur'an dan sunnah. Jadi syaitan itu betul-betul berusaha agar kita ini meninggalkan Al-Quran dan Sunnah, kawan. Dan diberikan syubhat-syubhat. Mereka tidak akan langsung kemudian menyeru, kemudian memunculkan diri, tapi melalui wali-wali mereka dari kalangan manusia. Walaupun
dianggap cerdik, cendekia misalnya. Tapi sebenarnya dia pengikut syaitan, syahid. Menyuruh manusia untuk meninggalkan Al-Quran dan Sunnah dengan syubhat-syubhat yang diwahyukan oleh syaitan. Wattiba'il ara'i wal ahwa'il mutafarriqah al-mukhtalifah. Syubhat yang diletakkan oleh syaitan untuk apa? Mengikuti pemikiran-pemikiran dan hawa nafsu yang bermacam-macam. Sehingga akhirnya nanti ujung-ujungnya apa? Kalau sudah mentok, ya sudah masing-masing ikuti pendapatnya sendiri-sendiri. Tidak ada seruan kepada al-haq. Tidak ada seruan untuk apa? Menetapi kebenaran yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ujung-ujungnya nanti toleransi. Nah, ujung-ujungnya pakai apa? Paribahasa banyak jalan menuju Roma. Yang lainnya lagi pakai logika. 3 tambah 3 6, 4 tambah 2 6. Sama-sama hasilnya 6 walaupun jalannya berbeda. Mari hormati pemikiran masing-masing. Nah, syubhat. Untuk apa? Untuk berusaha ikhwanifillah menghilangkan tahqiq, menghilangkan usaha dalam mencari kebenaran pada setiap perselisihan. Karena manusia pada zaman sekarang menganggap perselisihan itu sebagai alasan. Perselisihan itu dijadikan dalil tentang bolehnya. Ini salah kaprah yang banyak mendominasi mereka-mereka yang tidak jujur dalam mencari kebenaran. Kan itu diperselisihkan sudah. Nah, sehingga ketika seorang mau menjelaskan kebenaran berdasarkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah, sudah dimentahkan, itu permasalahan yang diperselisihkan, sudah tidak usah dibahas. Bukan seperti ini. Ini syubhat. Padahal bahkan seorang yang betul-betul ingin selamat, betul-betul ingin jalannya lurus di atas kebenaran, setiap perkara yang itu diperselisihkan berarti dia harus berpikir lebih, ya tidak? Harus memohon pada Allah lebih banyak lagi agar diberi hidayah dalam perkara-perkara yang diperselisihkan untuk bisa tahu mana yang hak dan mana yang lemah. Itu. Makanya perselisihan bukan jadi alasan untuk seorang meninggalkan mencari kebenaran, tapi bahkan itu sebagai dorongan untuk kita lebih kuat dalam usaha mencari mana yang benar pada perkara yang diperselisihkan. Itu sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam ajarkan kita untuk berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Minta hidayah, minta kelurusan. Allahumma hdini wa saddidni. Diajarkan pada Ali radhiyallahu anhu. Dan doa-doa yang lain. Barakallahu fikum. Ini seputar mukaddimah yang dibawakan oleh pensyarah hafizahullah taala, juga awal penjelasan tentang judul dan pembahasan global tentang isi kitab. Nasallallahu azza wa jalla at-taufiq lima yuhibbuhu wa yardah, walhamdulillahi rabbil alamin.